Selamat pagi, selamat bertemu saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana saudara semua akan berdiam dan berada. Salam sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus di dalam Yesus Kristus yang berlimpah dan bercukupan, senantiasa dalam hati dan hidup kami sekalian. Selamat bertemu pada ibadah online dienst ini, pada usbu sengsara daripada Tuhan Yesus Kristus, di dalam hubungan Royon Twente yang terdiri dari jemaat-jemaat Almelo, Nijverdal, Zwolle, dan Wieren yang diselenggarakan di Jemaat Wieren. Kami sampaikan saudara-saudara semua, selamat mengikuti dan mendengar dan menikmati ibadah online dienst ini. Goedemorgen en een fijne ontmoeting, lieve gemeente in Jezus Christus, waar u allen zich bevindt, thuis en bij elke gelegenheid. Vrede van God en de liefde en bescherming van Jezus Christus mogen zijn overvloedigheid in liefde en vrede in onze harten en leven zal doen stromen tot in eeuwigheid. Welkom in deze online dienst tijdens de Lijdensweken. In het Rayonverband bestaan uit gemeentes Almelo, Nijverdal, Zwolle en Wieren, hier in gemeente Wieren. Wij wensen u allen een goede en een gezegende online dienst toe. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita mulai akan ibadah di pagi hari ini. Pertolongan kami itulah dengan nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah tinggalkan buatan tangannya di dalam kami. Onze hulp is de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Karunia adalah bagi kamu dan sejahtera daripada Allah Bapa kita dan daripada Yesus Kristus Tuhan kita dan daripada Roh Kudus. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus onze Heer en van de Heilige Geest. Amen. Jemaat yang menjadi nats pembimbing terdapat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lieve gemeente, onze openingstekst is genomen uit Johannes 3 vers 16. Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, zodat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Amen. Lebih tinggi dari gunung, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Itulah kasih Tuhanku. Karuniai aku akan kasih-Mu yang dunia tiada miliki. Anugerah-Mu ubah hidupku seturut dengan kasih-Mu. Hangatkanlah hatiku
dengan kasih-Mu yang tulus dan suci, untuk mengabdi kepada panggilan-Mu di dalam kehidupan dunia ini. Kasih-Mu adalah segala-galanya, kasih-Mu jawabannya. Karuniai aku akan kasih-Mu yang dunia tiada miliki. Anugerah-Mu ubah hidupku seturut dengan kasih-Mu. Hangatkanlah hati kami, ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang tulus dan suci, untuk mengabdi kepada panggilan-Mu di dalam kehidupan dunia ini. Kasih-Mu adalah segala-galanya, kasih-Mu jawabannya. Kasih-Mu adalah segala-galanya, kasih-Mu jawabannya. Pembacaan Alkitab yang dipilih pada pagi hari ini terdapat dari dalam Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. De schriftlezing is gekozen voor deze morgen, genomen uit Genesis 9 vers 8 tot en met 17. Sebelum dari kami akan membaca daripadanya, mari saudara kami berdoa. Voordat wij gaan lezen, gaan we voor in gebed. Laten we bidden. Allah yang kekal, Allah yang kudus, Allah yang kami menghampiri di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang baik, Allah yang selalu jaga dan sertai kami. Pada saat ini, pada pagi hari ini kami boleh naikkan syukur dan terima kasih oleh karena penjagaan dan perlindungan Allah yang kekal. Seperti apa yang Tuhan janji bagi kami. Aku beserta dengan kamu senantiasa di mana-mana saja kami berada. Kehadiran Tuhan, campur tangan Tuhan, kebersamaan dengan Tuhan kami akan merasa. Juga pada pagi hari ini, lewat malam gelap, kami boleh bertibakan pada pagi hari dan damai dan sejahtera dengan perlindungan Allah yang kekal itu. Ya Tuhan Bapa kami surga, kami membaca daripada firman-Mu. Bersabdalah kami Tuhan melalui firman-Mu yang kekal itu, agar supaya kami sebagai anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, kami mau dikuatkan, kami mau dihiburkan oleh firman-Mu yang kekal itu. Bersabdalah Tuhan, karena telinga-telinga kami akan rindu akan mendengar. Dengan nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa in dalam surga. Lieve God, wij uiten onze dankzegging voor uw goedheid, voor uw barmhartigheid. Uw aanwezigheid voor eeuwig maakt ons zo sterk. Door uw bescherming voelen we ons gezegend.
goed en gezond. Dank u, Heer, voor de morgen, dat we in goedheid, gelukkigheid en zaligheid door u te mogen zegenen. Wij willen een gedeelte uit dit woord lezen. Zegen ons, zodat wij begrijpen van het levende woord en behoren te doen. In Jezus' naam bidden wij. Amen. Selamat pagi jemaat sekalian. Pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat dalam perjanjian lama, yaitu Kejadian 9 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-17. Perjanjian Allah dengan Nuh. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah di antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Goedemorgen gemeente, in de naam van Jezus Christus. De Bijbellezing voor vandaag is genomen uit Genesis 9, de versen 8 tot en met 17. God doet de mensen een belofte. Verder zei God tegen Noach en zijn zonen, nu ga ik een belofte doen aan jullie en aan de mensen die na jullie leven. Ik doe die belofte ook aan alle dieren op aarde, aan de wilde en de tamme dieren, aan de vogels en aan alle dieren die uit de boot gekomen zijn. Ik beloof dat ik de mensen en de dieren nooit meer zal doden door een grote overstroming. Er zal nooit meer een overstroming komen die de hele aarde verwoest. God geeft een teken van zijn belofte. God zei verder, ik geef jullie voor altijd een teken van mijn belofte. Ik zet mijn boog in de wolken. Dat is het teken van mijn belofte aan jullie en aan alles wat op aarde leeft. Steeds als ik veel volken over de aarde stuur, zal er een regenboog tevoorschijn komen. Dan zal ik denken aan mijn belofte, aan jullie en aan alles wat leeft. Nooit meer zal het water iedereen doden en alles verwoesten. Als de regenboog in de wolken verschijnt, zal ik die boog zien. Dan denk ik aan mijn belofte. De belofte geldt voor altijd. Sekian jauh pembacaan Alkitab, dan Yesus berkata pada Yakobus 1 ayat 22, tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman
dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Zo luidt onze schriftlezing uit Jakobus 1, vers 22. Je moet niet alleen luisteren naar Gods woorden, maar ook doen wat God van je vraagt. Anders ben je verkeerd bezig. Hosiana. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, yang menjadi tema kita adalah terima kasih Tuhan untuk anugerah selamat-Mu. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, Kejadian 9 ayat 8 sampai 17 adalah satu cerita yang kita semua kenal. Di dalam ini cerita Allah memberikan kepada Nuh satu keyakinan akan janji Allah. Bahkan Allah bilang, aku akan mengikat perjanjianku antara aku dengan engkau dan keturunanmu. Ada dua perjanjian Allah bagi Nuh. Yang pertama, tidak akan ada lagi air bah yang memusnahkan manusia, bumi dan segala isinya. Itu kita bisa baca dalam Kejadian 9 ayat 11. Maka ku adakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Yang kedua, ketika kita melihat pelangi sesudah hujan adalah tanda bahwa Allah ingat akan perjanjiannya dengan manusia. Kita bisa baca dalam Kejadian 9 ayat 12 sampai 13. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun, untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Karena itu jemaat, kita lihat perjanjian adalah sebuah janji Allah yang telah Allah ikatkan dengan manusia. Itulah satu keyakinan yang harus kita tahu, bahwa Allah telah mengikat perjanjian dengan kita. Meskipun kita tidak setia akan janji kita kepada Allah, dan kita harus menerima hukuman karena dosa dan kesalahan kita, namun Allah tetap setia dengan janjinya. Sekalipun kita berbalik kepada Allah, Allah senantiasa mengampuni kita. Dan Ia mau membaharui akan perjanjiannya dengan kita manusia. Dan inilah kekuatan perjanjian Allah. Ketika Yesus membayar segala hutang dosa kita dalam kematiannya di atas tiang kayu salib. Darahnya tertumpah untuk kita. Bahkan Yesus mati di atas tiang kayu salib adalah tanda bahwa kasih Allah untuk kita semua. Karena itu di dalam Efesus 3 ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Artinya bahwa kasih Allah itu sempurna. Kematian Yesus untuk kita adalah bukti kuatnya kasih Allah dari segala-galanya. Tidak akan pernah berubah kasih Allah dan kehadiran Allah dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan kita. Sekalipun kita ini penuh dengan dosa, tapi Allah selalu mau mengampuni kita. Perjanjian yang Allah buat dengan kita adalah perjanjian anugerah Allah bagi kita manusia. Lieve gemeente,
Onze thema is: Dank u Heer voor het genadeverbond. Lieve gemeente, Genesis 9, de versen 8 tot met 17, is een bekend verhaal voor ons allen. In dit verhaal gaf God Noach een geruststellende belofte. En God zei: hierbij sluit ik een verbond met jullie en met je nakomelingen. En er zijn 2 beloften van God. Ten eerste, er zal nooit meer een vloed komen die zoveel verwoest. Kunnen we lezen in Genesis 9, vers 11. Deze belofte doe ik jullie. Nooit weer zal alles wat leeft door het water van een vloed worden uitgeroeid. Nooit weer zal er een zonvloed komen om de aarde te vernietigen. Ten tweede, als het regent, kun je dankzij het zonlicht een regenboog zien. Als teken dat God zijn belofte houdt. Genesis 9, de versen 12 tot met 13. En dit, zei God, zal voor alle komende generaties het teken zijn van het verbond tussen mij en jullie. En alle levende wezens bij jullie. Ik plaats mijn boog in de wolken. Dit zal het teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde. Een verbond is een belofte. Want God die een verbond sluit met zijn mensen. Het is geruststellend om te weten dat God met ons een verbond gesloten heeft. Hoewel het volk haar belofte had gebroken en niets anders dan straf verdiende, zou God zijn belofte niet verbreken. Als het volk zich weer tot hem zou keren, zou hij het weer vergeven en zijn verbond vernieuwen. Dit verbond werd van kracht toen Jezus voor de zonden van de hele mensheid betaalde door zijn dood aan het kruis. Jezus liet zijn bloed vloeien voor ons. Jezus stierf op het kruis. Dat is een teken van Gods liefde voor ons allen. Efeziërs 3, vers 18. Dan zult u, samen met alle gelovigen, zien hoe breed, lang, hoog en diep de liefde van Christus is. Dat betekent dat Gods liefde volkomen is. En zijn dood ter wille van ons is het bewijs dat zijn liefde sterker is dan al het andere. Niets kan een eind maken aan zijn aanwezigheid in ons leven. Om ons gerust te stellen, vertelt God ons hoe groot zijn liefde voor ons is. Ook al hebben we gezondigd, God wil ons vergeven. Het verbond dat God met ons heeft gesloten is het genadeverbond. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kita telah berada di minggu pertama daripada penderitaan Kristus. Kita telah masuk di dalam minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus. Itu berarti Yesus mati bagi kita. Adalah bukti bahwa kasih Allah itu nyata bagi kehidupan kita. Kasih yang sejati adalah kasih yang tidak egois, tetapi meluas dan merangkul banyak orang. Allah menunjukkan kepada kita pola kasih yang sejati dan dasar dari semua hubungan kita manusia dengan Allah dan dengan sesama kita. Karena itu, Allah membayar segala dosa-dosa kita dengan anaknya Yesus Kristus.
yang telah menerima penghukuman itu ganti kita dan membayar segala hutang dosa kita dengan darahnya yang tertumpah di atas tiang kayu salib, dan yang menawarkan kepada kita kehidupan yang baru. Karena itu jemaat, marilah kita menjalani kehidupan ini di dalam anugerah kasih Allah. Perjanjian kasih Allah yang menyelamatkan kita. Sehingga itu kita berkata, terima kasih Tuhan Yesus yang Kau mati bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah perjanjian selamat yang Kau buat bagi kita anak-anaknya. Lieve gemeente, wij bevinden ons in de eerste lijdensweek van Jezus. Dat betekent dat Jezus voor ons stierf. Dat is Gods liefde voor ons allen. Ware liefde is niet statisch of op zichzelf gericht, maar strekt zich uit en houdt anderen binnen. En God laat ons het patroon voor de ware liefde en de basis voor alle relaties zien. Daarom betaalde God heel veel met het leven van zijn zoon. De hoogste prijs die hij kon betalen. Jezus aanvaarde onze straf, betaalde de prijs voor onze zonden en bood ons toen het nieuwe leven aan dat hij voor ons had gekocht. Dank u Heer. Dank u Heer Jezus dat u voor ons stierf. Dank u Heer Jezus voor het genadeverbond. Amen.
marilah kita mengaku iman Masehi kita. Beta percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi segala orang yang hidup dan yang mati. Beta percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan segala orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, mari kita masuk dalam doa syafaat dan kita akhiri dengan doa syukur, doa Bapa kami. Mari kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang padamu di pagi hari ini lewat ibadah online ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam penyertaan Tuhan bagi kami sepanjang usbu yang boleh kami lalui. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Di mana Tuhan, Engkau telah mengikat perjanjian selama dengan kami. Yang telah Engkau buat, yang telah Engkau nyatakan itu di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Yang telah mati bagi kami. Yang telah mengorbankan hidupnya bagi manusia kami yang penuh dengan dosa dan salah. Darah-Mu yang tercurah di atas tiang kayu salib telah memberikan pengampunan bagi kami. Itulah bukti kasih Allah bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan dengan puji-pujian yang boleh kami semua dengar lewat ibadah online Dins ini Tuhan. Kiranya Bapa berkati semua kami, jemaat-jemaat yang mendengar lewat ibadah online ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati semua anggota jemaat Tuhan yang ada di dalam rayon Twinte. Kiranya Tuhan pelihara mereka dimanapun mereka ada. Mereka di dalam berbagai pergumulan yang sakit, baik mereka yang sakit penyakit sampai yang terkena coronavirus sekalipun. Mereka yang bergumul dengan penderitaan dengan berbagai masalah-masalah. Kami taruh semua di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah di dalam usbu-usbu sengsara Tuhan Yesus, Engkau datang dengan firman-Mu untuk menguatkan mereka bahwa Tuhan, Engkau telah mengikat perjanjian yang kekal dengan kami. Di dalam keselamatan dan anugerah yang Kau buat di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Sehingga kami tetap percaya apapun pergumulan yang kami hadapi, Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kami. Engkau berkati mereka yang terbaring di dalam pergumulan mereka, di dalam penderitaan sakit mereka. Tuhan Kau berkati apapun yang mereka perlukan, baik itu makanan, baik itu minuman dan obat-obat, kiranya diberkati oleh Tuhan. Mereka yang menjalani proses revalidasi, proses kesembuhan, kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Kami berdoa untuk ibu-ibu janda, balu, anak-anak yatim piatu. Kami berdoa untuk anak-anak jemaat yang tinggal di dalam WEIK, di luar WEIK. Kami punya anak-anak muda. Kami punya organisasi. Kami punya kerjasama dengan GPMT. Kami serahkan semua di dalam tangan kasih Tuhan. Sampai kami punya orang tetua-tetua yang tinggal di dalam rumah-rumah orang tua maupun di dalam rumah-rumah tangga mereka. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan juga memberikan kekuatan dan Tuhan juga memberikan penghiburan dan Tuhan memberikan pertolongan bagi setiap anggota-anggota jemaat Tuhan yang
ada di dalam berbagai masalah. Masalah keluarga, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah kesehatan. Kiranya Tuhan Yesus berkati dan Tuhan campur tangan di dalamnya. Dan kami berdoa naikkan syukur dan terima kasih untuk anak-anak jemaat yang bertambah setahun usia di dalam kehidupan mereka di usbu yang telah kami lalui. Anak-anak jemaat yang mendapat pekerjaan, anak-anak jemaat yang bertambah setahun usia dalam pernikahan mereka, kiranya diberkati oleh Tuhan. Bapa, kami berdoa, kami serahkan semua kehidupan kami di dalam tangan kasih Tuhan. Gereja Injil Maluku kiranya diberkati oleh Tuhan. Pimpinan GPMT kami berdoa kiranya diberkati oleh Tuhan. Dan kami mohon kiranya tangan kasih Tuhan menuntun kami di tengah-tengah situasi-situasi yang kami hadapi. Dunia di dalamnya terjadi berbagai macam hal yang terkadang membuat iman dan percaya kami bimbang dan ragu Tuhan. Tetapi lewat firman di dalam usbu-usbu sengsara ini mau menguatkan kami bahwa Tuhan yang telah mati dan bangkit, Tuhan yang telah memberikan kepada kami janji penyertaan-Mu, Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami anak-anak-Mu. Karena itu Bapak terima kasih bahwa kami boleh ada lagi di hari ini, di dalam ibadah online ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Jemaat Tuhan, badan majelis gereja di dalam tugas dan pelayanan kami, kiranya diberkati oleh Tuhan. Bapa, kami datang padamu. Kami akan memasuki usbu yang baru. Kami serahkan kehidupan kami di dalam tangan kasih-Mu. Kami tidak tahu apa yang terjadi di minggu yang baru, tetapi kami percaya kalau kami taruh kehidupan kami di dalam tangan kasih Tuhan, Tuhan senantiasa ada dan menyertai kami. Karena itu Bapa, kami berdoa, serahkan seluruh anggota jemaat Tuhan di dalam rayon Twinteh ini ke dalam tangan kasih Tuhan untuk Tuhan jaga dan Tuhan pelihara. Baik anak-anak sampai yang punya orang tua yang tinggal di dalam rumah-rumah tangga mereka maupun yang tinggal di rumah-rumah orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syafaat kami. Dan biarlah Tuhan sempurnakan doa syafaat kami dengan doa syukur yang telah Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, jalanilah kehidupan ini di dalam berkat Tuhan dan terimalah akan berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kamu sekalian. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.